Hai, ketemu lagi dengan Hes Kitchen. Kali ini Hes Kitchen ingin membuat donat yang super lembut walaupun tanpa susu, tanpa telur, tanpa ulen, dan tanpa mixer. Bisa dijual dengan harga seribuan loh, dan juga menggunakan resep dengan takaran sendok ya. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai. Oke, ini dia bahan-bahannya. Di sini ada 25 sendok makan terigu protein tinggi. Nah, untuk takaran terigunya seperti ini ya. Jadi tidak terlalu cembung ya, tidak terlalu munjung untuk terigunya. Ini untuk per 10 gramnya. Dan ini ada 25 sendok makan gula pasir. 17 sendok makan air. Untuk takaran sendok 17 sendok makan ya, atau kalau untuk takaran gelas ini sekitar 3/4 gelas. Dan ini ada 2 sendok makan margarin. 1 sendok teh ragi instan. 1/4 sendok teh garam, dan ini dia setengah sendok teh SP untuk supaya donatnya bisa lembut ya, walaupun tanpa susu dan tanpa telur. Baik, kemudian ini kita campur untuk gula dan raginya ya, kita campur jadi satu. Nah, ini pastikan raginya yang benar-benar aktif karena di sini kita tidak tes dulu dengan air hangat ya. Kita menggunakan air suhu ruang. Kemudian ini kita aduk. Lalu masukkan terigu, kemudian kita aduk kembali sampai tercampur seperti ini ya. Nah, kemudian kita mulai ulen sedikit dengan tangan. Ini hanya untuk mencampur ya. Kemudian masukkan SP-nya, jadi bukan diuleni sampai elastis ya, karena di sini kita tidak menguleni, hanya sekedar mencampur bahan-bahannya supaya tercampur rata. Kemudian masukkan garam dan juga margarinnya. Kemudian kita campur, kita aduk-aduk lagi dengan tangan supaya benar-benar menyatu untuk margarinnya. Nah, awalnya agak lengket ya, tapi lama-kelamaan dia seperti ini, sudah kalis, tandanya tidak banyak menempel di wadah. Ini saya pindahkan ke alas kerja, taburi dulu dengan terigu karena ini agak lengket ya. Nah, ini caranya seperti ini. Kalau tangan agak lengket bisa dibalur dengan minyak untuk telapak tangannya. Nah, ini dilipat ke dalam, kemudian kita balik seperti ini. Kalau permukaannya sudah halus, tandanya sudah cukup. Kemudian ini kita potong, saya bagi menjadi 16 pieces donat. Kalau menggunakan timbangan sekitar 29 sampai 30 gram per donatnya ya. Kalau mau lebih besar lagi boleh dijadikan 12 atau 14. Tergantung selera aja ini. Ini saya kira-kira untuk potongnya jadi ada agak tidak sama ya. Ada yang kebesaran, ada yang terlalu kecil. Kemudian wadahnya kita taburi dengan terigu ya. Lebih baik menggunakan baking paper juga yang dipotong kotak kecil-kecil untuk alas donatnya. Tapi kalau tidak ada, seperti saya ini aja, loyangnya kita tabur dengan terigu. Lalu kemudian ambil satu bagian, lipat ke dalam seperti ini, seperti membungkus, kemudian di rolling. Nah, lakukan lagi hal yang sama seperti tadi, dilipat-lipat ke dalam. Maaf, bukan di rolling ya, maksudnya di rounding seperti ini. Jadi supaya permukaannya itu halus. Nah, sudah jadi semua seperti ini. Kita tutup dengan plastik. Kalau bisa jangan terlalu menempel dengan donatnya ya, adonannya. Nah, kemudian kalau sudah, kita pipihkan seperti ini. Lalu saya lubangi tengahnya dengan jari telunjuk aja ya. Kalau mau menggunakan spuit juga boleh.
Jangan lupa jarinya kita lumuri terigu dulu supaya tidak lengket saat melubangi tengahnya ini. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian kita lakukan untuk yang satu loyang lagi. Sama seperti tadi. Jangan lupa jarinya kita lumuri terigu dulu supaya tidak lengket. Boleh juga melubangi dengan cara seperti ini ya, dengan cara diputar. Jadi ini hanya satu kali proofing ya. Ini tadi setelah dibulatkan dan di rounding tidak perlu di proofing. Nah, di proofingnya setelah kita lubangi tengahnya ini. Nah, baru kita tutup dengan plastik, jangan terlalu menempel. Kalau bisa plastiknya digunting supaya tidak menempel. Kemudian ini kita proofing selama 30-45 menit. Setelah di proofing baru kita goreng dengan api sedang cenderung kecil. Seperti ini, cukup satu kali balik aja ya. Dipastikan dulu bawahnya, kalau sudah kecoklatan baru dibalik. Jangan terlalu sering dibolak-balik karena nanti terlalu menyerap minyak ya donatnya. Jadi hanya satu kali dibaliknya. Kalau ada yang menggelembung di permukaannya, bisa ditusuk dengan lidi atau tusuk sate ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah dipastikan warnanya kecoklatan, bisa kita angkat lalu ditiriskan. Nih, cantik ya donatnya. Ada white ringnya juga, dan kemudian ini dia donatnya jadi 16 pieces. Lalu saya taburi dengan gula donat, dan ini dia hasilnya. Tekstur dalamnya ini sangat lembut sekali, walaupun tanpa telur, tanpa susu, tanpa ulen dan tanpa mixer, hasilnya benar-benar lembut. Ini juga bahannya cukup ekonomis ya, hanya dengan modal 10 ribuan, tapi hasilnya cukup banyak, 16 pieces. Bisa dijual dengan harga 1000 atau 1500-an. Dan ini sangat enak. Jadi walaupun dengan bahan-bahan yang ekonomis, tapi rasanya tetap mantap. Dan ini kelembutannya bisa bertahan 2-3 hari, asalkan ditaruh dalam wadah tertutup rapat ya. Nah, ini dia donatnya yang sangat lembut. Silahkan dicoba resepnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Hell's Kitchen, healthy, happy, and yummy.